Tio Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Bahwa tudingan itu tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah. Aliansi BEM Bersatu menyoroti dugaan keterlibatan aktor politik dalam sejumlah aksi mahasiswa yang berlangsung belakangan ini. Dalam pernyataan sikapnya, juru bicara sekaligus perwakilan Aliansi BEM Bersatu menyinggung nama ex-ketua BEM UGM Tio Ardianto yang diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu dan menyeret nama Andika Perkasa yang diketahui menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh
elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli membantah tuduhan dari Aliansi BEM Bersatu tersebut. Bahwa tudingan itu tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah. Karena PDI Perjuangan juga pernah dituding pada tahun yang lalu, pada bulan Agustus 2025, juga dituduh membekengi aksi mahasiswa pada bulan Agustus tahun lalu. Dan seperti kemarin juga penolakan terhadap PBG, aksi-aksi mahasiswa juga ikut kembali dituding dengan alasan yang tidak masuk akal. Contohnya kan tadi saya jelaskan hanya kepemilikan mobil Fortuner yang dipakai oleh Tio, miliknya Ibu Siti Nuraini katanya, dan itu adiknya Legend Setio Sularso, dan kemudian Pak Legend itu kan besannya dengan Pak Andika. Jadi ini ada hubungan antara KKB kemudian besan yang belum tentu linier soal pilihan politik. Tiba-tiba sudah dikaitkan bahwa Tio itu dibekengi oleh PDI Perjuangan misalnya. Kan tapi gini Mas Guntur, bagaimana Anda menjelaskan ada kehadiran politisi senior PDI Perjuangan nih Andi Wijayanto di tengah aksi massa tersebut? Rame soal waktu malam diskusi dengan Menteri siapa itu Pak Sudaryono sama Pak Nusron Wahid kan nggak ada Mas Andi Wijayanto itu, tidak ada dalam aksi tersebut. Yang dimaksud aksi di mana itu? Tidak pernah kami juga mendapatkan laporan atau ada informasi, misalnya Mas Andi Wijayanto itu bersama aksi dengan Tio Ardianto, nggak pernah. Dan Tio Ardianto itu nggak pernah bertemu dengan orang-orang atau kader atau pengurus PDI Perjuangan. Makanya kami melihat bahwa itu semua hanyalah tudingan-tudingan yang tidak berdasarkan fakta. Dan kalau kita kembali kepada kritik terhadap MBG, ini kan tidak hanya mahasiswa atau tidak hanya PDI Perjuangan yang melakukan kritik, bahkan Komnas HAM. Tapi sebelum ke sana Mas Guntur, sebelum kita ke sana Mas Guntur, ya sebelum kita ke sana, Anda membacanya jadi apa tudingan yang dilakukan oleh BEM Bersatu ini terhadap Tio yang diduga ditunggangi oleh PDIP? Anda membacanya ini ada peta seperti apa ketika tudingan ini muncul? Ya, itu merupakan upaya untuk melakukan pembunuhan karakter, bahwa apa yang dilakukan oleh Tio itu tidak independen tapi ditunggangi oleh politik. Jadi tujuannya sebenarnya ke arah sana. Jadi membunuh gerakan mahasiswa yang independen, yang kritis, kemudian dikaitkan mereka dengan partai politik. Begitu kalau saya melihat. Tapi kita juga membaca bagaimana juga BEM-BEM di kampus mereka yang diklaim ternyata sekarang kan melakukan klarifikasi, bantahan dari UNAS, dari UNJ, dari BSI, dari mana-mana, menganggap bahwa mereka tidak pernah mengirimkan perwakilan ke BEM Bersatu. Jadi yang disebut ditunggangi yang mana? Apakah Tio atau jangan-jangan BEM Bersatu itu yang ditunggangi untuk mengalihkan isu? Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.